Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Apa kabarnya hari ini? Insya Allah adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, hari ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu mengubah atribut huruf dan paragraf. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari atau kita telah belajar bagaimana mengoperasikan Microsoft Word ya adik-adik, mulai dari menulis di Microsoft Word, membuka file, menyimpan file, kemudian menutup file dengan Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan menyambung pelajaran ya, yaitu kita akan belajar mengubah atribut huruf dan paragraf. Nah, jadi adik-adik, tulisan atau karangan yang adik-adik buat dapat kita modifikasi lagi ya, atau dapat kita edit lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus penjelasan Pak Guru. Nah, perhatikanlah tulisan berikut ini. Bagaimana adik-adik? Indah bukan? Nah, teks yang berbeda-beda itu terlihat menarik. Di Microsoft Word, adik-adik dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan gaya huruf yang adik-adik sukai. Nah, misalnya pada tulisan ini ya adik-adik, silahkan adik-adik perhatikan. Nah, di sini ada yang tebal ya adik-adik. Nah, ini gaya huruf yang tebal. Kemudian berwarna biru. Ada warna merah, warna hitam, ada tulisan miring, dan ada garis bawah. Nah, adik-adik dapat berkreasi dengan membuat tulisan yang lebih menarik ya adik-adik. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Ayo simak terus penjelasan Pak Guru. Nah, yang pertama kita harus mengenal atribut huruf ya adik-adik. Nah, atribut huruf itu di program pengolah kata ini atau program Microsoft Word ini dapat berupa jenis, ukuran, warna, dan gaya huruf. Nah, perhatikan tabel atau gambar berikut ini. Nah, yang pertama icon ya. Nah, icon seperti ini namanya font. Gunanya untuk bentuk huruf. Jadi, adik-adik bisa memilih jenis huruf atau bentuk tulisan ya yang adik-adik inginkan. Kemudian yang kedua, font size atau ukuran huruf. Adik-adik bisa membesarkan atau mengecilkan tulisan yang adik-adik buat. Nah, kemudian ada font color. Font color ini untuk mewarnai huruf ya adik-adik. Ikonnya seperti ini adik-adik. Kemudian bold atau menebalkan huruf. Ikonnya berlambang huruf B. Kemudian italic, gunanya untuk membuat huruf miring. Nah, ikonnya seperti ini. Sudah terlihat ya adik-adik bahwa tulisannya miring. Kemudian underline atau garis bawah. Nah, atribut-atribut inilah yang nantinya akan adik-adik gunakan ya ketika membuat tulisan pada Microsoft Word, agar tulisan yang adik-adik buat menjadi lebih menarik. Nah, ini untuk mengatur atribut huruf. Selanjutnya, mengatur paragraf atau tata letak dari huruf. Nah, selanjutnya mengatur paragraf. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu paragraf? Nah, paragraf suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru ya. Nah, paragraf di Microsoft Word juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter.
Nah, tombol Enter di keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Nah, di sini adik-adik ada 4 jenis perataan teks dalam paragraf, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, ikon yang pertama, Align Text Left, yang digunakan untuk meratakan teks ke sebelah kiri. Kemudian, ikon kedua, Center, digunakan untuk membawa teks ke tengah. Nah, yang ketiga kebalikan dari yang pertama ya. Jika yang pertama untuk meratakan teks ke kiri, nah yang ketiga ini digunakan untuk meratakan teks ke sebelah kanan. Kemudian yang terakhir, Justify, agar teks rata kiri dan kanan. Nah, nanti Pak Guru akan contohkan secara langsung ya bagaimana penggunaan dari ikon-ikon yang Pak Guru jelaskan tadi. Mulai dari atribut huruf sampai dengan mengatur paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini ya. Nah, mula-mula adik-adik buka terlebih dahulu program aplikasi Microsoft Word ya, atau jalankan terlebih dahulu. Adik-adik masih ingat bukan bagaimana cara menjalankan Microsoft Word? Nah, setelah Microsoft Word terbuka, adik-adik dapat menuliskan sebuah karangan pada Microsoft Word. Nah, di sini Pak Guru contohkan. Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa menuliskan sesuatu yang adik-adik inginkan ya. Adik-adik bisa menulis karangan yang adik-adik inginkan. Pak Guru akan mencontohkan bagaimana menggunakan font atau bentuk huruf. Nah, ini yang pertama, adik-adik harus blok dulu. Nah, cara bloknya, klik kiri mouse, kemudian arahkan ke area yang adik-adik ingin blok. Nah, jika sudah seperti ini tandanya sudah diblok ya adik-adik. Kemudian adik-adik klik font. Nah, di sini banyak jenis tulisan atau bentuk huruf yang adik-adik inginkan. Nah, Pak Guru contohkan ini. Pak Guru menggunakan Allegrian. Nah, tulisannya sudah berubah ya adik-adik. Bagaimana? Cukup mudah adik-adik. Nah, selanjutnya Pak Guru akan merubah ukuran huruf ya. Nah, caranya sama. Pertama, diblok dulu huruf yang akan adik-adik rubah ukurannya. Nah, misalkan ini saja ya. Nah, kita klik ke font size. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Silakan adik-adik pilih sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Mau membesarkan dengan menggunakan ukuran yang besar atau yang kecil. Nah, sini Pak Guru menggunakan ukuran, nah ini saja ukuran 36. Nah, tulisannya sudah berubah. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mencontohkan bagaimana cara mewarnai tulisan ya, atau mewarnai huruf. Nah, jangan lupa setiap langkah yang akan adik-adik buat atau setiap huruf yang adik-adik ingin rubah warnanya atau ukurannya, jangan lupa diblok ya. Cara membloknya, klik kiri, tahan, kemudian geser ke arah yang adik-adik inginkan. Nah, misalnya ini, Pak Guru akan warnai dengan warna. Nah, di sini banyak pilihan warna ya adik-adik. Pak Guru akan warnai dengan warna nih, warna hijau. Nah, sudah berubah warnanya. Nah, kemudian Pak Guru ingin tulisan ini menjadi tebal ya, atau menjadi bold. Nah, kita gunakan ikon yang mana? Ya, kita gunakan ikon yang berlambang huruf B. Nah, adik-adik jangan lupa blok, kemudian klik. Nah, maka tulisan atau hurufnya berubah menjadi tebal. Selanjutnya, Pak Guru ingin merubah tulisan ini menjadi miring. Nah, caranya blok, kemudian klik ikon yang berlambang I atau menggunakan ikon italic.
Nah, maka sudah berubah dia menjadi tulisan miring. Selanjutnya, Pak Guru akan membuat tulisan ini menjadi bergaris di bawah ya, atau bergaris bawah. Nah, Pak Guru pakai ikon underline. Nah, adik-adik bisa langsung mencobanya ya. Silakan adik-adik coba. Pak Guru harap videonya dihentikan dulu, kemudian adik-adik coba untuk membuat contohnya. Nah, silakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengatur paragraf ya adik-adik. Nah, di sini sudah ada tulisan. Untuk mengatur paragraf, silahkan adik-adik pilih tulisan terlebih dahulu ya, yang ingin adik-adik atur letak paragrafnya. Nah, contoh yang tulisan pertama. Nah, tulisan pertama ini Pak Guru akan mengarahkannya di sebelah kiri. Nah, maka klik ikon Align Text Left. Nah, maka akan berada di sebelah kiri. Kemudian yang ini akan Pak Guru letakkan di tengah-tengah ya, yaitu menggunakan ikon Center. Nah, dia sudah berada di tengah. Jika ikon sudah berwarna kuning, menandakan bahwa telah aktif ya. Nah, selanjutnya tulisan yang di bawah Pak Guru akan letakkan berada di sebelah kanan. Kemudian Pak Guru akan membuat tulisan ini menjadi rata kiri kanan atau menggunakan ikon Justify. Nah, maka ikon ini sudah rata kiri kanan. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan menggunakan atribut huruf dan paragraf? Nah, adik-adik silakan berlatih di rumah ya. Silakan adik-adik ulangi langkah-langkah dari pertama yang telah kita pelajari sama-sama tadi, agar adik-adik lebih mahir lagi dalam menggunakan ikon-ikon yang ada pada Microsoft Word. Nah, adik-adik, Pak Guru punya latihan nih. Latihannya, buatlah sebuah puisi untuk ibu. Nah, kemudian hiasilah puisi tersebut dengan menggunakan atribut huruf dan atur paragrafnya yang telah kita pelajari tadi ya adik-adik. Jika adik-adik masih kurang paham bagaimana menggunakan atribut huruf dan atur paragrafnya, adik-adik bisa mengulang video pembelajaran ini ya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa banyak-banyak berlatih di rumah, banyak-banyak mencoba di rumah. Semoga ilmu yang Pak Guru ajarkan bermanfaat ya buat adik-adik. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.